Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. 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 Kenapa masih semangat masih? Iya, antum. Kenapa masih semangat? Allahu Akbar. Allah. Nah itulah. Kita mau menggunakan bahasa. Ini kan ada berapa sih suaranya? Ya, suaranya belum terasa. Suara jelas ya? Jelas ya? Ini kayak suara luar ya? Suara ini terlalu keras nih. Betul Pak? Sebetulnya gini juga jelas ya? Ya? Bu, jelas gak Bu? Cek. Ini anak nih. Nah, ini mana? Ini sedikit ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masyaallah kan wa ma lam yasha' yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini saya bisa bersama tetangga-tetangga saya. Karena saya tinggal di sini Pak, di Medland. Ya, asli saya orang Cilengsi. Ini Pasir Angin ini. Orang Bogor, Sunda. Ayah saya orang Leles aslinya, Garut. Ibu saya orang Cipendoy, Cikalongwetan. Itu Padalarang, bukan Padalarang ya, Bandung, Cikalongwetan. Jadi saya sekeluarga kami adalah ahli Sunda wal Jamaah. Iya, karena ada yang nuduh ini namanya Hussein, masih Syiah. Nota Muhammad Hussein, label Hussein, gitu kan? Enak aja. Oke. Alhamdulillah, ini saya punya waktu sampai berapa, Ustaz? Sampai berapa? Oh, sampai subuh. Sampai subuh ya? Siap? Iya, enggak masa. Saya 12 tahun tinggal di Gaza. Mau dirangkum dalam 2 jam, gimana? Bisa. Mana paten gitu kan? Iya. Alhamdulillah. Sebelum saya sampaikan materi singkat malam hari ini, saya ingin seperti biasa menggugurkan kewajiban saya dulu, karena ada titipan dan amanat yang selalu dititipkan oleh warga Palestina di Gaza kepada saya. Kemana-mana saya pergi, saya kuliah, ketemu mahasiswa, ketemu dosen, ngobrol, bertukar informasi. Saya di pasar, ketemu emak-emak, kemudian saya di masjid, ketemu para ulama. Perbincangan kita ya seputar itulah. Kenapa kamu di Gaza? Apa yang di Gaza? Apa yang kamu lakukan? Orang begitu Pak, ketika bertemu orang Indonesia, itu respeknya luar biasa. Benar-benar mereka berusaha memuliakan kami orang Indonesia di sana. Dan saya sampai mau sendiri kan, nggak enak saya itu. Saya kalau belanja itu kadang males kalau belanja itu sepatu gitu ya, untuk saya, anak sama istri. Ke toko itu tahu saya orang Indonesia. Saya belanja banyak, ketika mau bayar mereka tolak uang saya. Cuma gara-gara kamu dari Indonesia, kamu gak usah bayar, kamu tamu kami di sini. Itu kata mereka. Karena saya kalau ke kampus, saya kuliah di namanya Universitas Islam Gaza, Islamic University Gaza. Saya kira
Gaza itu sebelum saya ke Gaza ya, saya kira Gaza itu adalah wilayah yang terbelakang peradabannya. Gambaran saya itu Gaza itu adalah tempat yang porak-poranda, belum di mana-mana, dan sulit mendapatkan akses pendidikan. Saya kira seperti itu. Ternyata ketika saya di Gaza tahun 2011, saya masuk ke Gaza. Gaza ini wilayah yang modern, peradabannya tinggi, luar biasa. Saya sempat ke Al Azhar Kairo. Ada yang pernah sini Al Azhar Kairo? Kampus Al Azhar itu kampusnya gede, cuma tua dan sangat gimana ya? Saya nggak mau bilang primitif gitu loh. Jadi di sana itu bahkan di bagian registrasinya lah, di Kairo Al Azhar, di bagian registrasinya itu nggak ada komputer sama sekali. Jadi menulis tangan semua itu, nama ditulis tangan. Masih benar-benar memang ada yang bilang itu melestarikan budaya gitu. Tapi itu ribet, orang santrinya mahasiswanya ribuan. Gimana itu ini pencatatannya? Di Gaza ini nggak ada digitalisasi, luar biasa. Nah, jadi saya masuk ke kampus itu, megah, keren banget ya Allah, bersih, hijau. Saya celana-celungu ya. Dilihat oleh salah seorang dosen di situ, Dr. Hanyawa. Dia melihat saya celana-celungu kayak orang yang lagi tersesat. Dia datangin, bro, orang mana lu? Nggak gitu bahasanya, itu saya terjemahkan bebas aja. Saya bilang dari Indonesia. Indonesia ngapain di sini? Oh, saya lagi bangun rumah sakit sama teman-teman. Saya bilang keren, ajib. Saya bilang bisa bahasa Arab nggak? Bisa. Dites sama dia bahasa Arab saya. Mantap. Punya hafalan Al-Quran nggak? Punya dong. Dites hafalan Al-Quran saya. Mantap. Mau kuliah di sini nggak? Mau sih. Tapi saya tahu diri lah. Itu kan mahal. Gaza itu sudah mahal. Dan di Gaza itu nggak ada beasiswa internasional misalnya kan, beasiswa untuk mahasiswa internasional. Kalau di Saudi Arabia banyak, di Mesir banyak, di mana di Yaman banyak, di Gaza mana ada pernah kepikiran buka beasiswa internasional? Ada yang mau kuliah di Gaza? Jadi nggak ada. Tapi ketika dia tahu saya orang Indonesia, bisa bahasa Arab, punya hafalan, kamu mau kuliah di sini kan? Mau dong. Kamu daftar, kami gratisin untuk kamu. Masya Allah. Nah, akhirnya saya daftar. Alhamdulillah, karena saya sudah punya basic bahasa Arab. Dan kalau saya pulang pergi dari kampus ke rumah itu kan naik angkutan umum, sama juga kasusnya, sama juga. Kalau saya kan naik mobil nih, gitu kan. Jadi angkutan umum di Gaza itu kan bukan kayak kita trayek bolak-balik ya, Bantar Gebang, Cilengsi, Bantar Gebang, gitu kan? Sedangkan enggak, angkutan umum itu seperti mobil sedan biasa. Jadi arahnya sesuai arah si supir. Kalau dia kita satu arah sama supir, kita diangkut sama dia. Jadi kita nanya, saya mau ke kampus, oh satu arah naik gitu loh. Saya naik, suatu hari saya naik di bangku belakang. Duduk di belakang, supir ini melihat dia ke jalan, melihat ke kaca spion gitu. Iya, melihat ke arah saya, cuma melihat kaca spion. Raut mukanya menggambarkan dia sedang ada pergolakan batin. Ini makhluk apa nih bilang ini? Nanti saya belum pernah lihat. Saya tahu nanti saya. Ini hidungnya kurang mancung nih. Mungkin gitu ya, pandangan saya. Dia kemauannya lagi yang kita tangan aja kan udah kita baca itu. Akhirnya nanya, Mas, orang mana Mas? Orang Indonesia. Ketika mereka dengar Indonesia, berubah raut mukanya tuh. Masya Allah, Indonesia. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat datang di rumah kedua kamu. Anggap di rumah sendiri, Masya Allah. Apa yang Indonesia? Ke Gaza. Saya bilang saya sini kuliah. Kuliah? Emang di Indonesia nggak ada kampus? Ada, saya bilang. Ngapain kuliah di sini? Banyak lah, saya bilang. Kalau saya kuliah di Gaza ini dapat pahalanya, betul pahala safariyah, pahala talabuliyah, pahala jihadiyah, pahala ribawiyah, pokoknya. Inilah apa yang saya lihat, door prize banyak lah.
Masya Allah, senang aja ngobrol, dia nggak cerita. Kami tahu ya Indonesia itu umat muslim terbesar di dunia, betul ya? Iya betul Pak. Masya Allah, saya ingat itu ketika belajar masih kecil kan, ada Presiden Soekarno, ada Soeharto, dan tahu dia nggak tahu lagi namanya Megawati, siapa itu Megawati? Nggak mungkin juga ya. Pak, kenal Megawati nggak Pak? Ya, ini lagi Pak Jokowi, mohon maaf ya. Enggak, ditanya gitu lah. Intinya mereka sangat respect sekali. Kalau udah turun mau bayar, silakan Pak. Ditolak sama dia. Uang kamu nggak berlaku di sini. Saya bilangnya nggak betul. Iya, bayar pakai uang lokal, uang apa gitu. Karena nggak mau terima. Jadi orang-orang Gaza itu Pak, Bu, mereka bukan orang-orang yang berkecukupan. Mereka itu orang-orang yang membutuhkan. Karena mereka di blokade. Mereka ini krisis keuangan, krisis medis, krisis obat-obatan, krisis finansial. Tapi ketika mereka bertemu orang Indonesia, mereka melupakan semua penderitaan mereka. Demi apa? Demi memuliakan kita orang Indonesia. Masya Allah. Wah, kalau saya sholat Jumat berjamaah itu, udah itu. Tarik saya. Jadi di Gaza ini kan liburnya hari Jumat sama Sabtu, libur besarnya. Hari Jumat mereka ada tradisi makan besar. Habis sholat Jumat itu selalu tuh undang keluarga atau undang kerabat. Kalau saya ketahuan pulang habis Jumat kan, saya pulang ketahuan sama orang Gaza, kamu orang Indonesia ya? Iya Pak. Sini ya, tarik dulu dia. Kamu makan di rumah saya siang ini. Aduh Pak, jangan lupa sih. Bisa nggak kita bicara baik-baik? Tarik sama dia. Saya ditarik. Orang sebenarnya tetangga mendengar. Orang Indonesia ya? Iya Pak. Sama saya kan. Kan ini saya ada orang ya, saya berat kalau makan orang Bagaimana. Maka itu gede-gede makanan itu ya satu ayam saya sendiri kayak gitu loh. Saya dalam perut seperti ini kan dipaksa langsung satu perut nggak bisa. Ya. Nah, dan setiap kali saya ketemu dengan mereka ibu-ibu, mahasiswa, kita ngobrol selalu mereka mengakhiri perbincangan kami dengan kata-kata seperti ini. Akhi Muhammad, lama kerja ala Indonesia, seliman ahbabana fi Indonesia. Kata mereka, Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti ente pulang ke Indonesia, sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara kami di Indonesia. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya sampaikan amanat salam dari warga Palestina di Gaza untuk antum semua yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih ininya? Temanya ya? Free Palestine, saksi hidup kekejaman. Ini salah nih, saya bukan saksi hidup Pak. Saya korban. Iya, kalau saksi mah nggak terlibat dalam kan? Saya korban karena bam. Pernah di satu momen, ini perang tahun 2021. Ya, saat itu kondisi lebih banjir. Saya ditanya sama teman saya, bos, saya panggil bos, karena saya punya lembaga kemanusiaan, namanya YMH. Saya punya kantor, saya punya karyawan sama banyak, gitu loh. Kalau lokal, ya itu membuka inilah peluang kerja kan untuk mereka. Bos, ini banyak ini, ada 1000-an lebih pengungsi yang lagi kelaparan di dalam sekolah di tempat di wilayah namanya itu wilayah Zaitun, Desa Zaitun. Mereka belum ada yang suplai makanan. Saya bilang oke, segala. Saya bilang order ke restoran namanya restoran itu Sundus namanya. Order langsung 1000 porsi saya bilang. Terus saya mau distribusi, saya turun sendiri. Oke, saya dijemput sama teman saya, staff saya itu. Saya tinggal di jalur Gaza bagian tengah, sebuah kota kecil namanya Madinah Zahra. Harus menuju sebuah desa namanya Desa Zaitun, sekitar 20 menit perjalanan atau 15 menit lah. Di perjalanan itu kosong, jalan utama. Saya lihat jalur namanya jalur Salahuddin di wilayah timur, itu kosong Pak. Dan jalan-jalan itu sudah hancur-hancuran, jadi kita harus gitu loh, zigzag gitu. Itu udah pikir saya, la ilaha illallah, la ilaha itu aja kita ngomong itu.
Itu kayak mobil, kita mau sesuatu mobil tidak bergerak, kosong mobil itu karena dalam kondisi praktik biasanya nggak ada yang bergerak. Saya merasa bergerak, memang ada resiko yang ngeri sih, tapi kan saya nggak tega melihat seribuan orang itu nggak makan, jalan gitu kan, sampai dengan sang selamat alhamdulillah. Pulangnya nih, bungkusnya, pulang, saya menyetir, saya duduk di samping kanan, saya duduk di samping kanan, ada supir satu lagi belakang, ya. Hyundai apa yang mobilnya lupa saya, ngebut, jatuh, samping itu, samping dekatnya lokal gitu, susah begini gitu, kayak film saya sudah film, cus, alhamdulillah, selamat. Kalau sudah kondisi gitu kan, itu seorang kematian itu depan mata. Dan saya selalu berpikir, saya lebih memilih dibunuh ketika saya sedang menjalankan tugas daripada saya di rumah. Makanya saya jalankan diri, karena saya pikir kalau saya terbunuh di dalam mobil, paling enggak resiko kematiannya lebih besar. Kalau di rumah biasanya dibunuh karena kita kehempet ke bangunan batu runtuh, bisa kita terjebak beruntungan, tangan sih digencet gitu kan, sedang mutasi kaki gitu kan. Artinya rasio kematian kecil tapi terluka lebih besar gitu. Saya lebih memilih udahlah, kalau harus mati di mobil aja sebelum di jalan. Gitu dari situasinya. Jadi bukan misi hidup, korban selamat gitu loh. Nah, saya nggak tahu saya harus mulai dari mana saya mau masalahnya. Saya serahkan aja deh langsung ke ini audiens. Kalau ada yang bertanya, tanya dari sekarang. Saya dari sekarang, tapi Kak, tolong kalau mau tanya ibu ya, kalau mau tanya saya, tanya pertanyaan yang radikal, jangan yang flat aja. Ada yang nanya saya, Ustaz, emang jarak dari Gaza ke Al-Aqsa berapa kilometer Ustaz? Google aja di Google kan itu nggak nanya saya itu lah. Tanya pertanyaan yang kira-kira mengganjal di otak ini loh. Saya jauh-jauh dari Gaza ke sini itu bukan untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google, ya Pak ya. Kalau ada pertanyaan yang menjawab penasaran, tanya. Ya, tanya, ntar saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Silakan. Emang nyampe nih? Oke. Ada mungkin kita bantu untuk dialog langsung aja. Oke, yang pertama kesempatan dari Bapak dulu. Satu Pak Widi, yang kedua siapa? Pak siapa? Oh iya. Pak Widi, boleh kesempatan dari itu kesempatan untuk ibu-ibu. Ini Bawi. Langsung aja Pak ya. Jadi satu pertanyaan jawab aja. Ya. Bagus sih di apa di Tampung. Tampung aja dulu. Oke. 3 pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dari Andu tadi dan saya juga sering melihat video YouTube Andu. Saya yang ingin saya tanyakan adalah pandangan orang Zionis Anadolu terhadap Indonesia seperti apa? Pernahkah bertemu langsung? Kalau misalnya ada kesempatan bertemu langsung, kalau titik Geraham 3 Geraham 3 ya? Nah, ada geraham saya hancur Pak. Kalau bisa gitu. Oke, itu aja sih. Cukup Pak Widi ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Berikutnya Pak Ujang, dan tadi karena Ustaz memberikan 3 pertanyaan, satu lagi kesempatan untuk berikutnya. Sekarang Pak Ujang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal Salih dari kelas 1 Rio 1. Terima kasih atas diberi kesempatannya untuk bertanya masalah Palestina. Berdoain aja langsung Pak ya. Ya. Saya mengenal kayak itu Hamas. Itu Hamas kan paksi Pak ya.
vaksin. Nah, saya ditanyakan tuh kan ada vaksin Hamas dan Fatah. Kenapa vaksin Fatah nggak ngegabung atau berjuang bersama Hamas? Dan biasanya ada Brigade Al-Qassam, apa itu hubungannya? Terus masalah itu mungkin kita ya, supaya yang lain bisa bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi. Pak Salam, boleh bertanya? Oh, sudah. Oke, ada lagi kesempatan. Silakan, Pak. Boleh. Nanti dulu, Pak. Bagaimana ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari saya terkait dengan kondisi Gaza, di mana di sana diblokade dari berbagai arah. Nah, terus bagaimana sih kondisi di sana dalam artian suplai makanan itu ataupun barang-barang yang dijual di sana apakah tersedia, sehingga kebutuhan masyarakat di sana bisa terpenuhi, gitu kan? Juga disebutkan. Insyaallah. Ustaz langsung ada sesi untuk apa atau 3 itu? 30 ya. Oke. Silakan, Ustaz. Baik. Pertama tentang pandangan Zionis terhadap warga Indonesia. Apa sih Zionis itu, Pak? Ada yang tahu apa Zionis? Ya? Paham. Ideologi. Zionis itu adalah sebuah pemikiran, sebuah ideologi yang mengatakan bahwa harus ada negara Yahudi di Palestina. Jadi yang setuju ada negara Yahudi di Palestina namanya Zionis. Terlepas apa itu Zionis itu nggak harus Yahudi ya. Orang Muslim pun kalau dia setuju dengan pemikiran Zionisme maka dikatakan Zionis ya. Dan ada nggak orang Indonesia yang setuju Zionisme? Banyak ya. Kita nyebutnya Yahudi apa? Yahudi pesek berkulit sawo busuk. Ada sawo matang. Sawo matang enak dimakan. Sawo busuk udah makan beli gitu ya. Nah, apa maksud Zionis terhadap Indonesia? Saya nggak bisa jawab tuh, karena saya nggak pernah ketemu orang Zionis secara langsung. Jangan Mas Sosen nggak pernah di Gaza deh, nggak pernah ketemu orang Zionis. Jadi saya akan kasih gambaran ya. Ini ada kata Palestina ya. Ini ada laptop kan? Nyala kan laptopnya? Ya, sampai di sini. Jadi Palestina hari ini terbagi menjadi 2 wilayah. Ada namanya tepi barat, ada namanya jalur Gaza. Kalau kita lihat Palestina itu kan seperti gitu ya petanya ya. Kita sehingga ada peta Gaza, Palestina ya, Palestina. Di sini namanya tepi barat karena dia berada di tepi barat Sungai Jordan, West Bank, berbatasan dengan Jordan. Di bawah sini kecil namanya jalur Gaza. Palestina secara luas totalnya itu 78.000 km persegi. Luas. Bogor ini, Kabupaten Bogor itu cuma sekitar 2.700. Palestina 78.000 luas. Tapi kalau di Indonesia jauh sih. Indonesia berapa Pak luasnya Pak? 2 juta kilometer persegi. Palestina cuma satu dia di bidangnya ini. Saya Pak. Ini kita belajar konflik dasar Palestina. Oke. Udah ya. Udah apa ini ada apa ini? Nah, sekarang kalau saya jelasin deh terkait ini konflik apa sih? Biar nggak kita salah paham. Ini konflik kemanusiaan, konflik agama, konflik politik, gitu kan Pak? Ini pertanyaan besar ini ya, yang sering diperdebatkan dalam kita kan? Kalau pertanyaannya adalah apakah ini konflik agama, konflik kemanusiaan, konflik politik, maka jawabannya adalah
Khatibun nasa ala qadri qulubihim. Tergantung siapa yang kita ajak ngomong. Kalau kita ngobrol sama orang-orang muslim, lanjut deh. Kalau kita ngobrol sama orang muslim, jangan berani konflik agama. Saya nih, waktu saya pulang dari Gaza, tanggal 15 November, tanggal 18-nya saya diminta ngisi kajian Zoom online. Siapa audiensnya? Audiensnya itu orang Jepang, tokoh Jepang, tokoh politik, aktivis Jepang, jurnalis, mahasiswa, akademisi. Saya suruh ngomong di depan mereka. Nah, ketika saya bicara di orang Jepang, nggak mungkin saya bilang ini adalah konflik agama. Kalian jaga adalah musuh Lakso, nggak nyambung juga. Makanya ketika saya bilang kepada mereka, saya katakan ini adalah konflik kemanusiaan. This is humanitarian crisis, and I am in Gaza as a humanitarian activist, as a human being, I have to protect another human. Saya bilang, saya di Gaza ini bertugas sebagai seorang aktivis kemanusiaan, dan saya sebagai seorang manusia punya kewajiban untuk melindungi manusia yang lain. Itu cara penyampaiannya. Jadi saya bilang, kalau suatu hari nanti Jepang kalian dijaga oleh negara lain, saya akan menjadi yang pertama turun di Jepang, melindungi kalian, membantu kalian. Karena saya manusia, Anda manusia, dan saya harus melindungi sesama manusia. Nangis mereka itu, sedih. Dan sekarang yang terjadi di Gaza adalah manusia-manusia yang dibantai, saya bilang, anak-anak wanita. Kalau kita nggak tergerak, kita nggak pantas disebut manusia. Nah, itu kalau lawannya orang muslim. Tapi kalau lawan bicaranya muslim, jangan ragu. Ini konflik agama. Kenapa? Karena yang dimodali di sana itu Masjidil Aqsa. Itu masjid kita, Pak. Apa ada yang di sini ada yang nggak mau mengakui? Oh, itu masjid saya, itu masjid orang Palestina. Ada. Itu masjid siapa? Itu masjid kita. Nah, saya mau kasih analogi ini, Pak ya. Kita pulang malam ini selesai kajian, pulang, besok-besok jam 7 pagi tiba-tiba ada kabar. Ini masjid apa namanya? Bina Madaniyah. Al-Madani. Kita tertidur bangun subuh-subuh misalnya, jam subuh deh. Biasanya mereka kesiangan nih. Jam 6 gitu ya. Tiba-tiba ada kabar. Allah. Telah diserang Masjid Al-Madani oleh sekelompok orang bersenjata, bermata sipit, gitu ya. Membawa senjata lengkap, membakar mushaf, menghancurkan, ya, juga mereka dipecahkan, diinjak-injak karpetnya. Marah nggak, Pak? Marah nggak, Bu? Marah banget. Kenapa kita nggak semangat itu terhadap Masjidil Aqsa? Apa karena itu jauh dari kita, jadi kita nggak usah marah-marah? Masjidil Aqsa itu jauh lebih mulia dengan Masjid Al-Madani. Nabi Muhammad SAW itu sholat ke Masjidil Aqsa itu menghadap Masjidil Aqsa jauh lebih lama dibandingkan sholat menghadap Ka'bah. Masjidil Aqsa ini masjid yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 1. Masjidil Aqsa satu-satunya masjid di dunia yang pernah diisi oleh seluruh Nabi dan Rasul sholat berjamaah di sana. Di Imam Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa ini masjid yang dititipkan kepada kita. Kita semua sering mendengar hadis la tusyaddu hadil la ilaha illa masajid. Itu hadis yang populer banget. Kalau kalian punya uang lebih, kata Nabi, jangan maksain pergi jauh-jauh, healing jauh-jauh, kecuali ketiga tempat ini, kata Nabi. Masjidil Haram di mana? Makkah, Masjid Nabawi, Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Artinya apa? Dengan bahasa lain, Nabi mengatakan, wahai umat Islam, paksain, gitu kan? Paksain datang ke Masjidil Haram, paksain datang ke Masjid Nabawi, paksain datang ke Masjidil Aqsa. Tapi kita selalu mau apa? Zalim kita. Kata Nabi ini ketika mengatakan mengunjungi tiga masjid ini, bukan tidak menunjukkan, Pak. Ini adalah pesan, ini adalah wasiat, wahai umat Islam. Sepeninggalku nanti, ketika aku wafat, tolong sering-seringlah kunjungi tiga masjid ini. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Sering-sering dikunjungi. Jangan sampai kotor, jangan sampai sepi, jangan sampai terbengkalai.
Jangan sampai dihinakan. Kita sekarang cuma fokusnya umroh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Kenapa enggak care terhadap Masjidil Aqsa? Kita zalim kita. Nah, jadi sebagai seorang muslim jangan pernah katakan ini konflik agama ini. Karena yang sedang diinjak di Palestina. Palestina ini tanah para nabi, Pak. Kita yang mengaku beriman para nabi, kita bercita-cita dikumpulkan di surga dengan para nabi. Hari ini lihat begitu para nabi dijajah, kok kita nggak marah? Jangan-jangan ada masalah dengan hati kita, dengan keimanan kita. Oke, yang penting jangan pernah mengatakan ini adalah konflik perebutan wilayah. Bukan. Ini narasi yang sering digaungkan oleh media-media barat bahwa konflik di Palestina adalah konflik perebutan wilayah. Betul Pak ya? Ini kan yang selalu kita tahu kan? Salah. Konflik perebutan wilayah itu konflik antara dua kekuatan yang seimbang. Indonesia negara berdaulat, Cina RRC negara berdaulat memperebutkan Pulau Natuna misalnya ya. Ini namanya konflik perebutan wilayah. Rusia perebutan wilayah. Kalau Palestina namanya konflik eksistensi. Sekarang Ibu, konflik di Palestina adalah konflik apa maksudnya eksistensi? Ini sederhananya ya. Ini seperti konflik di Amerika. Gimana sejarah terbentuknya Amerika? Kita dibohongi dalam buku sejarah. Kita emang sering sih dibohongi. Tapi kita tuh nggak langsung dibohongi soal sejarah ya kayak. Saya nggak mau bicara dulu deh konflik Amerika. Saya mau bicara tentang seorang profesor Yahudi. Tahun 1978, profesor Yahudi namanya Muhammad Michael A. Hart. Dia menulis sebuah buku judulnya The 100 Most Influencing Figure in the World atau People in the World. 100 tokoh paling berpengaruh sedunia. Tahu kayak begitu Pak ya? Siapa nama satunya? Siapa? Bangga nggak Bu? Oh, jangan bangga Pak. Ini masalah kita. Bukan doang, semua juga bangga selama ini. Sampai diceritakan oleh para ulama ditinggal. Bahkan orang pun mengakui Nabi Muhammad sebagai orang terbaik yang paling berpengaruh. Ini kan? Kita telah dikatakan. Kita telah berhina. Kita mau baca. Kita senangnya apa? Kita sebenarnya judge book by the cover. Kita bilang ada nomor 1 berarti memang diakui. Enggak. Kita nggak pernah baca apa yang isinya. Siapa daftar orang-orang dalam itu? Itu daftarnya pun jahat semua Pak. Ada Hitler di situ, ada Mao Zedong, ada Lenin. Itu pembantai jutaan orang semua. Ada Columbus. Siapa Columbus itu? Columbus itu pembantai. Bukan seorang pelaut, bukan seorang apa namanya itu yang disebutnya itu. Tapi kan kita diceritakan bahwa Columbus ini ingin ke India, gitu kan, nyasar di sebuah benua, ya benua Amerika itu. Lalu menemukan suku asli, dikira India, seperti India, gitu kan. Itu kebohongan. Orang-orang Spanyol dan orang Inggris itu sengaja ke Amerika itu untuk membantai orang Muslim di Amerika. Suku India itu suku Indian, suku berkulit merah itu orang-orang Muslim. Itu terkuat paling banyak sudah pendidikan kasus itu. Sengaja mereka ke Amerika, mereka bantai itu, mereka genosida. Ini yang mereka eksistensi. Sekarang di Amerika nggak ada lagi suku Indian, minoritas. Siapa minoritasnya? Orang Inggris. Itu namanya konflik eksistensi. Jadi yang di buku itu Pak, 100 tokoh itu semua penjahat semua itu. Kita bangga dan kita disandingkan di atas para penjahat. Memang halus cara mereka. Cuma karena kita harus mikir, kita gak boleh euforia. Kalau mereka itu subobjektif ya, 100 tokoh paling berpengaruh. Kenapa dari 100 tokoh cuma 2 umat Muslim yang masuk? Emang dari seluruh peradaban dunia umat Muslim cuma 2 yang berpengaruh? Enggak, emang penuh siapa? Kacamata sekarang kita bisa menghafal siapa? Penuh pesawat terbang siapa? Itu Al-Firwani. Penuh matematika siapa? Penuh itu Muslim semua. Dia cuma taruh 2 kalau Muhammad sama Umar bin Khattab. Itu penghinaan. Bukan objektif itu namanya. Bahkan ketika dia membahas tentang silat yang utama, Buddha nomor 4,
Dia tulis, sebetulnya saya lebih memilih Buddha untuk jadi nomor satu. Cuma karena dia itu kurang banyak pengikutnya nggak seperti Muhammad, jadi nanti saya taruh situ. Itu penghinaan. Kita banyak dibohongi oleh sejarah seperti ini. Termasuk sejarahnya Amerika yang membantai ya. Kemudian juga Australia, ini juga Australia kan apa nih? Sama kasusnya. Inggris mereka masuk ke kolonial itu, mereka bangga situasinya, dan sekarang Australia itu harusnya seperti kita, bentuknya orang Asia juga harusnya. Nah itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Zionis di Palestina, konflik eksistensi. Bedanya dulu itu dilakukan di Amerika diam-diam karena nggak ada media. Sekarang pembantaian ini Pak, genosida ini live streaming. Kita disuruh nontonin dari jauh kita tidak bisa nangis, kita hanya bisa meratapi, kecewa, pilu. Itu kita bisa ngapain? Ini nih, contoh nyata eksistensi. Ini tahun 1947 ya. Saya tarik ke belakang dulu. 1920 jumlah populasi Yahudi di Palestina sedikit dan mereka hanya menguasai 5% dari tanah Palestina. 5%. Ketika ada penyelesaian Spikot 1917, negara-negara kolonial membagi-bagi negara-negara ini. Oke, Prancis kamu ambil Maroko, silakan. Sama Tunisia. Italia kamu ambil Libya, gitu kan? Saya Inggris saya ambil Palestina dan Syam. 1920 muncullah mandat Britania. Inggris menguasai Palestina. Mulai dia membawa orang Yahudi masuk ke mana? Palestina. Eksodus secara ilegal. Kemudian kita dibodohi lagi dengan peristiwa Holocaust. Katanya ada jutaan Yahudi yang dibantai oleh Nazi. Itu apa? Itu drama itu. Nggak pernah Hitler terlibatkan Holocaust. Yang Hitler ini dia itu Yahudi betul, Jerman, orang Yahudi Jerman. Ibu dia tuh Yahudi. Nggak mungkin dia namanya sama Yahudi. Terus kenapa berita itu? Jadi gini ceritanya Pak. Jadi karena banyak orang-orang Yahudi di wilayah Jerman dan Eropa yang nggak mau pindah, ngapain ada di Palestina? Tempatnya terbelakang. Saya udah nikmat di sini di Jerman, saya sudah punya kerjaan, sudah punya penghasilan, sudah punya keluarga. Dipaksa ke Palestina, nggak mau. Dibuatlah drama Holocaust. Seolah si Hitler ini membantai jutaan Yahudi. Agar mereka takut, kaburnya kemana? Palestina. Mulai dimasukkan eksodus orang-orang Yahudi ke Palestina. Semakin besarlah pemikiran mereka ya. 47 habis lagi, semakin habis Palestina. Yang menjadi Palestina. Semakin habis dan hari ini Palestina terbagi menjadi dua wilayah. Tepi barat dan jalur Gaza. Di sini saya tinggal nih. Ya, di sini saya tinggal. Nah, bedanya antara tepi barat dan jalur Gaza Pak. Tepi barat ini secara de jure ini adalah wilayah Palestina yang merdeka. Sementara Gaza secara de jure, secara undang-undang internasional ini terjajah. Di sini ada pemerintahan ini, namanya Mahmud Abbas presidennya. Di sini ada perangkat pemerintahannya sini, parlemennya ada sini. Nah, tapi secara de facto faktanya baik ini yang terjajah, ini yang merdeka. Tahu bisa? Sejak tahun 1967 Israel sempat menguasai seluruh wilayah ini, termasuk di barat dan jalur Gaza. Dulu di Gaza tidak ada tentara Israel yang standby. Ya, jadi setiap beberapa ratus meter ada cek pemeriksaan tentara Israel di Gaza tuh. Tapi orang Gaza ini nggak bisa diem, melawan kerjaannya. Makanya muncul intifada pertama, itu kan dari Gaza ya. Intifada tahun 87 di Jabalia tuh, jalur Gaza utara. Orang Gaza itu Pak, kita emang dari dulu, bukan sejak zaman Indonesia, dari zaman ketika Persia menguasai Palestina, itu nggak pernah dikuasai Gaza itu. Ketika Romawi menguasai Palestina, nggak pernah menguasai Gaza. Kalau sejak dulu itu, otak itu otak orang yang melawan Gaza itu. Nah, ketika Yahudi ini menguasai Gaza, sempat menguasai Gaza, itu mereka setiap hari ada aja yang terbunuh, terbunuh setiap hari itu. Gimana enggak? Anak-anak Gaza Pak, pulang sekolah masih bawa tas, nggak ke rumah. Dia nggak perlu cari batuan, datangin tembak aja, tak, baru pulang dia ke rumah. Itu anak Gaza itu. Makanya itu kita pernah melihat ada sebuah foto yang fenomenal ya, anak kecil dengan tembak aja, namanya Faris Al-Odah, anak usia 12 tahun.
Melemparin tank bayar setiap dia nggak pernah absen. Dia mungkin karena sering absen di sekolah, tapi tank bayar nggak pernah absen dia. Melemparin terus. Sampai akhirnya tahun 2000 dia dibunuh, tembak ke dadanya oleh sniper Zionis. Versoda itu di ibu itu di Gaza itu habis motong-motong lawang gitu ya, terus misalnya tomat di dapur. Kalau ibunya buat lagi kesel nggak ngambil ke suaminya, dia taruh di dalam jubahnya, lenggak ke samping tentara Israel, tusuk leher tentara Israel. Itu sebenarnya ibu soal itu. Ya makanya alhamdulillah ibu ini jangan kira gampang juga sama wanita Palestina, Pak. Ngerti, Pak? Nah, apa saja anak mudanya? Anak mudanya apa lagi ya? Tadi saya bicara anak kecil, bicara anak wanita. Anak mudanya dia udah punya apa nih ya? Punya mobil tabrakan orang dia tentara Israel itu banyak, bom cair. Makanya tahun 2005 akhirnya seluruh militer Israel kabur dari Gaza, menarik diri dari Gaza. Karena mereka kuat, mereka nggak sanggup, mereka tarik diri sekaligus seluruh militer Gaza ini ditarik oleh mereka dari Gaza. Makanya 2006 Gaza diblokade. Nah, dari apa ini? Dari laut, darat, dan udara diblokade Gaza. Sejak itu nggak pernah ada lagi orang Yahudi di sana. Ada sih, ada yang masih tertinggal. Itu pun tawanan, namanya Jihad Syahid, ditawan oleh para pejuang Gaza. Nah sekarang hari ini ada 130 lebih tawanan Yahudi di tangan para pejuang Gaza. Makanya saya cerita dengan lebarnya yang menjawab saya tadi, apakah pernah ketemu orang Yahudi di Gaza? Nggak pernah, nggak ada. Orang Yahudi nggak bisa masuk. Sekarang aja mereka masuk karena lagi perang di Jalur Darat. Nah jadi gitu ya. Ini penemuan nih. Karena saya waktu 2018 saya pulang ke Indonesia. Saya ngisi di Jakarta dalam sebuah konser amal dengan para artis. Saya suruh tunggu di ruang VIP. Nah di situ saya diserbu, dikerubuti oleh emak-emak sosialita, orang kaya tuh. Saya dikerubutin. Selesai. Kami ini baru pulang belum dari Yerusalem. Hebat ya Bu. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, kok saya nggak melihat ya rumah-rumah hancur di sana. Saya nggak melihat itu yang kehancuran yang saya lihat televisi nggak ada di sana loh. Bahkan kami itu malah disambut dengan hangat oleh tentara Israel. Kami sholat di Masjidil Aqsa. Pernah Pak ada ke Masjidil Aqsa Pak? Jangan kaget kalau umat Muslim ke Masjidil Aqsa itu malah akan disambut dengan senyuman oleh tentara Israel dengan ramah tamah. Itu namanya brainwash gitu. Untuk memberikan kesan bahwa kami ini nggak ada masalah sama kalian. Masalah kami itu hanya orang Palestina. Itu efektif. Banyak ibu-ibu setelah dari Al-Quds pulang ke Indonesia berubah pikirannya. Ternyata Palestina baik-baik aja kok, nggak ada kehancuran seperti itu. Saya bilang ibu, makanya ibu kalau mau lihat kehancuran jangan ke barat, ke Gaza. Di situ kehancuran itu. Itu lebih berat kok, nggak perlu lagi dikirim tembaga pesawat Rasulullah saya Yahudi kok. Di Gaza inilah setelah direbut oleh para pejuang-pejuang Al-Qassam dan Hamas, ya, Zionis berkali-kali berusaha menaklukkan Gaza lagi. Karena misi Zionis itu tidak cuma menguasai Palestina, enggak. Seorang Perdana Menteri Israel namanya Ben-Gurion, dia Perdana Menteri pertama Israel, ditanya oleh wartawan, Pak, ini kok Israel ini kok setiap hari perbatasan semakin meluas. Di mana sih batasnya? Nah, apa jawaban Ben-Gurion? Batas Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau mereka bisa menjangkau Mesir dijajah juga. Kalau mereka bisa menjangkau Cilengsi dijajah juga. Tapi karena hari ini mereka terbentur oleh satu batu yang kokoh yang mau tunduk yang bernama Gaza, mereka nggak bisa bergerak keluar ke Palestina. Jadi ini kenapa Gaza dinamakan benteng terakhir Islam. Kalau Gaza tunduk, sudah nggak ada lagi orang-orang di kita nih Islam. Makanya Gaza berkali-kali di 2008 Gaza dibombardir, berusaha direbut lagi. 22 hari tuh gagal misinya. Kemudian saya masuk 2011. 2012 itu pengalaman pertama saya di bombardir. 8 hari gagal. Pejuang Gaza selalu berhasil melakukan serangan balik dan selalu berakhir dengan Yahudi mengangkat bendera putih. 2014 lagi 20 hari kali ini lama gagal lagi, nggak bisa diturunkan dari itu.
Kemudian lebih Israel lagi selama 14 hari gagal. Selama itu saya di Gaza, 2014 saya di Gaza, 2015 di Gaza, tiga kali saya di Gaza. Saya selalu ditawarkan oleh Kemenlu, maksud saya mau evakuasi yuk, itu udah panas nih. Saya selalu menolak, nggak lupa, saya masih bisa bergerak nih. Nah sekarang aja kalau 2023 itu bukan lagi perang, ini namanya genosida. Karena serangan-serangan itu udah nggak masuk akal dan mereka sudah memutus listrik dan internet sejak hari pertama. Saya sebagai seorang jurnalis nggak bisa stay di situ. Konyol saya kalau situ. Kecuali kalau saya ini datang sebagai pasukan bersenjata untuk perang dengan senjata AK-47, itu haram bagi saya keluar dari Gaza gitu. Nah, jadi akhirnya Gaza diblokade. Besar ditaklukkan dan selalu gagal. Ya, sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita bertanya apa Pak? Yang tadi masalahnya. Entar saya tahu. Tentang kenapa Hamas dan Fatah tinggal gabungnya. Apa sih Hamas itu? Hamas itu partai politik Pak. Awalnya dia ormas, organisasi masyarakat, dibangun tahun 87 oleh Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Hamas ini artinya Harakatul Muqawamatul Islamiyah Palestina, gerakan perlawanan Islam Palestina. Gerakan artinya mereka bergerak. Perlawanan karena ideologi mereka itu ideologi melawan, bagi mereka nggak ada perundingan. Kalau berunding, oke, kita berunding, tapi dengan bahasa yang kalian mengerti. Satu-satu bahasa yang difahami oleh Yahudi. Bahasa apa itu? Kekerasan. Itu perundingan Hamas. Islamiyah, mereka bergerak atas dasar nilai-nilai keislaman. Hamas itu rival utamanya adalah Fatah. Fatah itu partai politik juga Pak. Oh sakit ini. Saya pegang aja. Ya, jadi Fatah itu partai politik juga. Namanya partai politik wajar kalau ada kelas gitu ya. Coba ini kayaknya enak ya Pak. Tes. Oke. Dan saya juga sebetulnya emosi juga saya ngelihat para pengamat politik Indonesia ini. Saya pernah diundang oleh TV One, Metro TV untuk diskusi. Saya di Gaza online. Biasanya mereka bawa pengamat politik di offline itu di studio mereka. Masih banyak yang terlalu sok tahu juga. Ini Hamas Fatah ini nggak mau bersatu, maunya berantem terus gitu Pak ya? Konflik terus. Enggak juga. Memang secara apa untuk di level elit politiknya wajar dong kalau selalu bertentangan sama jenis politik itu ya Pak. Tapi untuk di grassrootsnya masyarakatnya nggak ada. Saya kan 12 tahun di Gaza. Teman-teman saya ada yang simpatisan Hamas, simpatisan Fatah, nggak pernah kok tawuran gara-gara beda Hamas Fatah, nggak ada. Kami kuliah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, belanja di pasar yang sama, nggak ada gitu. Bahkan Hamas ini punya gerakan sayap militer namanya Brigade Azzuddin Al-Qassam, itu namanya sayap militer gerakan Hamas. Fatah punya sayap militer namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dua-duanya bersatu padu di medan perang Gaza hari ini. Maka jangan bilang ini perang antara Hamas Israel. Ini juga narasi barat. Gitu ya namanya itu semua bicara apa berperang narasi itu. Dulu kan disebutnya kan konflik Arab Israel, ya Pak ya. Dulu itu kan. Dulu mereka sudah mengeluarkan kita umat Islam dari konflik ini. Jadi mereka sebutnya konflik Arab Israel. Setelah perang tahun 67 Yom Kippur, kalah negara-negara Arab, dibuat lebih kecil lagi negaranya, konflik Palestina Israel. Itu bertahun-tahun. Sekarang ingin diperkecil lagi, konflik Hamas Israel. Jangan konflik Hamas Israel. Karena yang berjuang di Gaza ini bukan cuma orang Hamas, ada sayap militer Fatah, sayap militer Jihad Islami, sayap militer Partai Demokrat Palestina, sayap militer banyak sayap militer itu tergabung dalam satu gabungan namanya Ghurfatul Mushtarakah, ruang koordinasi bersama. Mereka berjuang bersama-sama. Memang narasi-narasi barat itu berusaha untuk memberikan apa? Pesimisme pada kita. Sampai akhirnya ada seorang YouTuber di Indonesia terkenal dengan enteng namanya dia. Ya kan kalau Palestina Merdeka juga entah kan konflik-konflik lagi antara Hamas Fatah gitu ya. Ngapain sih fokusnya jauh loncat ke sana? Kita fokus pergerakan Palestina aja, nggak usah paranoid gitu.
Itu karena dia ini masih mengkonsumsi basi yang sudah tidak lagi up to date gitu loh. Kalau saya lihat di lapangan itu sudah bersatu. Bahkan 2012 para petinggi politik, para elit politik Fatah datang soan ke rumahnya Ismail Haniyah 2012. Saya hadir di situ, saya meliput itu, saya ketemu langsung dengan mereka semua. Mereka sepakat bersatu yang namanya rekonsiliasi. Kan hal gini kan perlu diketahui ya. Untuk membangun optimisme kita, mereka sudah bersatu. Kalau ada statement yang bertentangan, itulah namanya statement politik. Wajar, betul ya? Oke. Kemudian kondisi Gaza dalam blokade, suplai makanan dari mana gitu ya? Selama ini saya kan tinggal di Gaza, mereka itu orang-orang yang normal, Pak. Artinya mereka juga hidup, berdagang. Dan orang-orang Gaza ini cerdasnya luar biasa. Itu media aja yang bisa besarkan itu. Kalau penuh Yahudi itu mereka hasil jiplak teman orang Islam. Mereka kembangkan doang itu. Sekarang ada buka kedok orang Yahudi. Contohnya apa? Dalam perang kali ini, Pak, ya, ada seorang petinggi militer Israel, namanya tuh siapa namanya, lupa saya. David apa namanya? Yang penting dia dengan bangga menunjukkan kepada kita, look at this, this is the lift. Tahu apa ya? Yang dia menunjukkan satu kertas di tembok, dia bilang inilah daftar para teroris itu. Isinya apa? Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a. Itu nama-nama hari dalam bahasa Arab. Tapi dia pede banget mengatakan ini adalah daftar nama-nama teroris. Pernah lihat itu video? Ada kan? Iya, apa dia nggak mikir? Kalau saya seperti itu, paling nggak saya buka dulu HP, Google Translate, lihat, oh ini nama hari, Sunday, Monday. Ya enggak, itu jelas dengan pedenya. Ini nama-nama teroris dan ini misi-misinya. Oke lah, si ini orang ini idiot nih ya yang ngomong. Kan ada kamera, masa kamera ini idiot juga sih? Apa mereka langsung posting? Enggak ada yang ngolah, pasti ada yang ngolah kan? Apa yang ngolah juga nggak tahu. Jadi ini beruntung ini kebudahan-kebudahan yang di luar mata gitu. Ada juga yang menuduh ada terowongan di bawah rumah sakit. Ya Allah. Ketika dibongkar, dari itu sumur yang belum mereka bangun sendiri. Ketika mereka menguasai Gaza, udah mereka membongkar kebudahan mereka orang Yahudi. Bodoh dan pengecut. Itu dua sifatnya. Bodoh, pelit, pengecut. Tujuan itu. Jadi orang Gaza ini penarikannya ulet, cerdas, dan rajin luar biasa. Kalau ada orang yang ngomong orang Gaza ini orang bodoh, nggak berpendidikan, ada yang begitu sih? Ada. Dia nggak tahu. Gaza itu adalah tempat dengan statistik persentase akademis tertinggi di dunia. Saya kuliah di IUG, kampus saya itu kampus yang luar biasa. Popalatak itu namanya profesor doktor itu sana itu. Ini Allah ya, saya ngobrol sama tukang gerbang kampus saya.